Merapi itu sumbu apa namanya dengan keraton itu sumbu Dengan laut ya, filosofis. Nah, sumbu filosofi antara Merapi tuh keraton dengan Oke ya. Roll 2 kamera Mas. 1, 2, 3. Oke, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Malam ini kita berjumpa untuk acara ngobrol-ngobrol santai di mana, Ruh? Di Jagongan Rimbawan Bulak Sumur. Kita mulai dari Yogyakarta ya Mas ya. Ya. Dan dari ini bakal Jogja. bakal tayang di channel apa Mas? PP Kagamahut. PP Kagamahut. Oke. Malam ini kita akan Gini. Malam ini tuh kita mau ngobrol sama teman seangkatan saya. Angkatan 98. Ya. Yang kalau teman-teman di manapun gitu ya, di teman-teman kuliah, mungkin teman-teman di tempat dia bekerja itu dikenal dengan nama Ai. Ada yang juga memanggil beliau itu namanya Gus Ai. Gus Ai ya. Tapi kalau saya sendiri biasanya manggil dia Ari gitu. Kadang yo nyu, kadang yo su, kadang yo leng ngono-ngono Ini mergo tanda sayang, tanda iya, cinta, kedekatan karena kedekatan. cerai gitu ya. Betul, karena wis biyen zaman biyen yo istilahnya kaya kanca turu lah. Karena aku ngundang Cuk atau ngono mesti diseneni toh. Ya mungkin. Oh. Oke, kalau daripada lama-lama kita panggil aja ya. Kita panggil. Monggo. Gus. Mbak Dukun. Heeh. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Monggo Ri. Aduh, moga. Niki bukune sinten ya tentang niki ya. Jadi goblok. Jadi piye yo kabarmu akeh? Pengasih rewon yo. Oke, jadi ngene Ri. Kita itu mau ngobrol-ngobrol. Ini kita pakai campuran bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ya. Nggih Belanda ya mboten apa mun biasa lho tentang Belanda. Mungkin nanti ada subtitlenya lah teman-teman. Ya. Di sini. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang penemuanmu Ri. Penemuan. Kan kowe penemu tau saiki. Penemu nggih. Penemu bioproteksi. Nah, terus gimana Ru? Selanjutnya kita pertama mau apa dulu nih? Tapi aku bingung Mas, karena namanya banyak tadi toh. Ya. Aku manggilnya arep Mas, neng kantor itu Pak, dipanggil Gus atau Mbah Dukun. Penake ngopo? Antar mau nih. Oh, aku jeluke Gus Ai mawon, Mas. Iya, Gus monggo. Ai. Ya. Jadi hari ini dia itu S1 di Kehutanan, S1 di Kehutanan, S2 di Kehutanan UGM. juga. Amsterdam, Mas. Oh, apa nih? Amsterdam. Oke. Terus yang ketiga S3-nya juga di UGM. Rabusin ya Mas. Abu iki Mas. iso ngomong Inggris jadi milih Jawa terus deh. Nek UGM berarti ra iso bahasa Inggris ki sekolah di UGM ngono Mas. Iya kok cumpel ya. Iya. Oh, sorry. Iya. Ra lulus jadi ya. Tuh kalau ra lulus. Banter ya. Tapi kan akhirnya lulus Mas. Akhirnya lulus. Akhirnya Karena dia saya itu lulus dulu rambut waktu tidak lulus, saya belajar sama mantannya beliau. Jadinya jadi lulus gitu. ora di mantan. Maksudnya ini mantan teman Mas, mantan Ya. teman, mantan sedulur ngono Gini gitu. loh, jadi sebenarnya waktu TOEFL itu saya nggak lulus, dia nggak lulus. Heeh. Terus saya nggak lulus lagi, tapi dia lulus. Kok iso? Nah itu, yang perlu kita tahu itu. Kok panas ke kawan ya, Mas? Itu berkeserangan umum. banget ya. Burung-burung wis entuk serangan umum. Kita langsung ke poinnya aja deh tentang Bioprospeksi. Iya. Nah, ada pertanyaan. Saya kapan ngomongnya Mas? Oh ya malah sampai pergi. Sebenarnya ini ada suguhan Suguhan dari mana Mas? dari Basecamp 13. Karena kita malam ini ada di Jogja di Basecamp 13. Yes, ini basecampnya yang punya Mbak Uki. Mbak Rukianawati Susilo ning Tias. Wah, Ngarang-ngarang. ngarang. Jelas tetap bagian dari Kagama. Nah, nggih, istrine suaminya itu Pak Deki. Oh, Pak Deki Hendra Kusuma. Oh, itu suaminya Uki. Suaminya. Oh, baru tahu saya. Kata kurang ngono lho. Mantannya jenengan itu. Dulu mantannya Aku mau acting lho, jenengan aku acting itu. lho. Oh, padahal aku wis ngerti sih. Wis ngerti to. Sing mantanku Deki sih. Lah iya, maksudnya itu nggih. Oke, Oke. lanjut Ri tentang bioprospeksi. Sik, saya belum muluk salam mesti ditekoki sik. Oh iya, Monggo, monggo Gus. Ya, Monggo. kita Gus kan kudu tak salam sih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah
Kasihan iki. Alhamdulillah wala kulli syai'in qadir. Kula ngeten iki niku ben demi-demi wicak setan-setane niku ben kepanasan riyen ngono lho. Supaya dia on. Tapi ono cara nggo ngetoke demit iki, Gus. Pripun tuh? Ngerokok. Wes. Ngerokok. Ngerokok Kita kalau saya memahami konsep rokok itu, walaupun saya tidak perokok ya, tapi saya mengiyakan rokok. Aku mbiyen gitu. itu tok. Oh ya oke. Ah, Oh, dia ya ya. rokok pasif. ngerokok pasif. Alhamdulillah. Ya. Jadinya kalau Mas Daru ngerokok itu berarti imannya itu sudah tinggi. Pola pikirnya sudah kuat, sudah tegas dan tidak terhasut oleh apapun. Yes. Alhamdulillah. Mas. Aku pihak. Nah, Aku biar rokok. Oke, 200.000. 100.000. Jadinya kenapa? Itu karena ketika merokok itu sudah tidak tersugesti dengan kata-kata merokok bisa menyebabkan kematian. Gitu kan. Sehingga sudah imannya Wah. kuat Karena kematian itu disebabkan oleh oleh takdir. takdir. Setuju. Aku ratakan aku ilmu dari Oh, iya, kono. oke. Apalagi Jadi balik lagi aja, Mas. Oh, balik lagi Daripada aja. ke Swenley. Ya, Langsung ke bioprospeksi yang teman-teman mungkin juga sudah tunggu nih Sudah tentang prestasi beliau nih yang sangat mengagumkan dan tidak hanya nasional loh, mendunia loh. Dunia. Wah, Alhamdulillah. Masya Oh, Tori? Allah. Iya. Alhamdulillah kok. Dunia fana, Mas. Dunia fantasi kayak Ancol kayak. Oke, Ru. Oke, bioprospeksi dari kapan, Gus? Atau sebenarnya apa toh bioprospeksi itu? Iya, dari anunya dulu mungkin, Rey. Pengertian. Bener. Bioprospeksi itu apa? Bio itu apakah kayak biologi, apakah kayak bioetanol, Bioetanol. biosolar apa nih, Ru? Bioakustik. Ono ya? Ono cah rada-rada cah. Oh iya, wes. musik ngono ya. Cah ben deh, cah. Ora. Cah benan deh. Piari. Jadinya kami itu mendalami bioprospeksi itu kita kembangkan itu di Taman Nasional Gunung Merapi. Oh, dekat sini ya. Ya, alhamdulillah dukungan dari senior-senior kita itu menjadikan bioprospeksi bisa berkembang sampai saat ini. Itu Mas Daru, Mas. Nah, bioprospeksi itu apa sebenarnya? Nah, Artinya. pengertian itu ya opo ya aku ya ini lali Mas tak modok. Sih, wah, tekoni teori mumet deh dah sih ya. Yen ngono kuwi. Kan iya nih. Tapi sakjane beliau iki di luar kepala, Mas. Iya, dia iki cerdas. Ning dia iki Lain dari Mas. dia iki isen. Isen. Isen tau. Terus mungkin jarang-jarang di depan kamera. Heeh. Maka kita harus memulai. Betul. Biar Monggo. beliau sering di depan kamera ke depan. Ya, apalagi kalau saya dilihat Pak Ketum itu, wah langsung kelip-kelip kita nggak kuat ya. Jadinya gini Mas, kita kembali ke laptop. Ke bioprospeksi itu kegiatan eksplorasi. Jadinya kayak kita jalan-jalan ke hutan atau kita baru tugas di hutan atau apa itu sudah bagian dari splitan dari bioprospeksi, ya kan? Kegiatan bioprospeksi, ekstraksi, jadinya kita ekstraksi di lab dan penampiasan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan secara komersial baik dari sumber daya genetiknya, spesies dan atau biokimia beserta turunannya. Gampangannya, Simpelnya apa kuwi? gampangannya ketok ya Mas ya. Heeh. Ada tanaman, ada tumbuhan, ada fauna, ada flora Yes. yang ditemui. Gimana caranya itu punya nilai manfaat yang lebih. Oh, maksudnya Bisa kata jadi. prospek itu Prospek. maksudnya punya potensi Punya gitu. Yes. ya. Oh, baik itu tanduran, baik itu kewan, baik itu udara, air, segala macam ngono kuwi. Atau gimana? Ya, jadinya kita memanfaatkan dari sumber genetik, sumber daya plasma nutfah yang ada di kawasan itu lebih didaya gunakan, lebih dimanfaatkan nilainya atau dinaikkan nilainya. Nilai apa nih gitu? Nilai secara benefit, secara sosial atau secara apapun. Ekonomi, ekologi, sosial, Yes. politik, Politik, ipolek, sosbud, hankam. Saya kira siji Mas, Apa? ilmu pengetahuan. Wah iya, Ah, betul. knowledge. yes. Knowledge, aku ampuh tenan lho. Aku jadi pengen ngerti di saat nih. Terus kepiye? Prosesmu mendapatkan bioprospeksi itu seperti apa? Karena kowe ngerti lho ceritanya. Memang tahun piro tuh Mas?
mulai ini. Oke, sejarah itu ya, sejarah gimana itu? Ngomong ke awal sih. 2015 atau dari pasca erupsi 2000 atau sebelum misalnya. Oh iya. Yang tak pikir-pikir ya panas tenan ya, capek hidup banget. Nek panas ngombe panadol apa? Jadinya gini Mas Apa Ica. bodrek? Betul. Nyebut merek tapi ra apa-apa ya. Nah, apa-apa. Ra apa-apa. Broven aku ra nggawe tapi ini apa Lexo. Tapi yo jangan-jangan yo ono Mas. Oh. Hasil dari biosproteksi yang iso menurunkan panas. Wah. Oh iya. Ono ya? Nonton. Monggo cerita Iya, Tanggala. Jadinya gini Mas, bioprospeksi gini atau Gini ya. lihat betul. Iki opo? Iki metik. Ale aku tak gini laju aku lali. Bioproteksi mulai dari kapan, Dul? Oh ya. Ini 2009, 2010 apa piro? Ngono. Iya. Bioprospeksi itu mulai kita sekitar 2018-19 yang awalnya itu tidak diketahui oleh siapapun, artinya di dalam Kementerian waktu itu KLHK ya Mas, KLHK belum itu hutanan itu bioprospeksi itu tidak ada cantolannya atau tidak ada RKK-nya, jadinya kita buat, artinya kita bukan dibuat langsung bikin itu enggak, tetapi bagaimana kita ada cantolannya di situ. Nah setelah itu kita mencoba untuk bagaimana produk-produk itu tampil dari hasil plasma muswah yang ada, potensi ada, kita teliti, kita cari kandungan fitokimia dan lain sebagainya menjadikan jadi produk. Berarti sebelumnya mungkin maksudnya gampangannya petugas Balai Taman Nasional ada. Apa ya? Kita berhenti dulu. Oke, mau berhenti dulu. Ini mau di-roll atau mau di-cut? Kalau sekarang aku di-cut dulu. Oke, kita lanjutkan karena tadi ada azan. Oke ya. Jadi gimana Ri tentang sejarah menemukan bioprospeksi ini? Piye ceritanya? Jadinya kita itu jalan-jalan loh intinya. Ketika kita tahu potensi apa yang kita kelola, apa yang kita jaga, apa yang kita seharian itu bekerja, kita itu akan tahu, oh ini potensinya apa, tanamannya apa, oh, tanaman A berguna untuk apa-apa. Nah itu kita kaji. Oke. Nah dari situ kita bisa menemukan produk dan bisa dimanfaatkan oleh halayak ramai. Nah itu kok bisa seperti itu tuh selain jalan-jalan terus ada berapa produk kira-kira? Jumlahnya udah berapa itu loh Gus? Jalan-jalannya itu ada produk-produk gitu ya tadi tanyanya. Menemukan. Jalan itu kan Iya. nemu Iki, Nah ya maksudnya kan bisa memilih. Neng Merapi itu kan ada sekian banyak tumbuhan, ada sekian banyak hal-hal yang kemudian kok iso milih hanya ini atau itu atau ini. Itu ceritanya Ri. Jadinya itu Balai Taman Nasional Gunung Merapi itu sudah bisa menetaskan terakhir itu 25 produk. 25 produk. Sebentar, 25 produk itu dari berapa jenis tanaman? Dari Saking oke Mas, saking oke oi. dari 8 lah. Dari 8 tanaman. Jenis tanaman. Dari 8 jenis tanaman. Ambo awak dhewe iki sinau ngitung wae Mas kene iki. Goblok. Berarti ada 8 tanaman menjadi 20 berapa? 25 produk. 8 tanaman, satu mineral. Kita satu mineral. Abu vulkanik. Oh iya. Abu vulkanik itu mineral. Yes, itu kita gunakan untuk sabun, Mas Wicak. Jadinya kalau Mas Wicak ini agak tidak bersemangat dalam hidupnya, ya sering lah kayak gitu kan. Tuh, perlu sabuni. Biar lunyu terus jadi semangat gitu. Sabun kira semangat sabun itu untuk membersihkan kaya sapu. Semangat ki kopi, udut, musik, semangat. Udah goblok. Sabun itu artinya untuk membersihkan gitu. Dokter ya. Bener. Ngapunten. Lanjut ya. 8 tanaman 25 produk. 25 produk.
Lah lali aku. Aku kan ngomong sih. Mandek kok sih. Siap. Ya, nggih, monggo. Lanjut Gus. Oke. Jadinya itu apa mau tekanannya Mas? 25 tanaman itu 8. Oh, 8 tanaman ya, menjadi 25 produk. Oh ya. Jadinya dari 25 itu kita lihat kandungan fitokimianya. Fitokimia itu apa? Fitokimia itu cetekon Sabar sih Mas. Dan dijelaskan secara rumit. Bisa aku dapat. Bisa aku dapat. Nah, itu kat ya. ada fitokimianya. Ya. Lanjut. Ada fitokimia, dari situ kita tahu oh ini manfaatnya apa, ini bisa digunakan apa, dikembangkan untuk apa, ini dicampur dengan apa, berapa persen, komposisinya bla bla bla. Nah, itu menjadikan beberapa produk. Saya nganu ketok Terlalu ilmiah. Pobi. Dek Daru. Siap, Mas. Beliau nih. Oh iya. Nanti lah lancar ya. Mas, apa jenenge matahari ini double tadi. Panas banget. Jadi harus dibiasakan Gus, karena kalau di panggung dan di studio ya seperti ini. Bedanya kita hasilnya dari alam. Ya, ini Dicopot dulu. ini alhamdulillah kan dapat dari Mas Sigit itu sel-selan banyak, dan ini rodo abot. Mereng ini Mas. Lo Mas. Pikirin ini gila. Setelan ki opo iki? Nah, kan luwih rileks. Ini Pak, kula nganu, kula. Sik Mas. Nah, monggo. Nah, Nah, Oke, tadi tentang ya, ada fitokimianya tadi ya. 8 tanaman, 25 produk. Produk itu salah satunya sabun. sabun. Ada 1 mineral tadi ya. Ya, satu mineral. Oke. jadinya ada untuk kecantikan ada, Oke. untuk kesehatan ada, Ya. untuk ekosistem itu ada pupuknya juga Mas, bisa untuk pupuk vegetatif, generatif maupun untuk membesarkan. Buah. Oh, buah. Tapi jangan buah yang lain ya, maksudnya buah dari kalau ada buah mangga atau buah apa itu Oke. bisa untuk memadamkan api, itu juga ada bom memadamkan api. Lalu untuk apa lagi? Ini Mas Daru. apa iki? Saya nggak tahu Mas Daru atau Mas Wicak. Biasanya itu ada, Mas karo aku Oh, iya. biasa. itu ada gangguan seksual. Wah, kurang. Aku ora. Jangan ngelirik ke kami, Gus. Aman. Kami aman. Nah. Alhamdulillah. Ya mungkin sedikit gitu kan. Nggak ada di sini. Ampun betul orang, Gus. Jangan, ya. Padahal ada di depan beliau. Oh, apa-apa. Apa-apa ya, Mas. Bayarannya tetap tuh Mas. Kap. Oh enggak. Jadi amprodisiak Mas. Jadinya kita amprodisiak itu untuk memperkuat. Oke. Memperkuat stamina, namanya stamina pria perkasa. Oh. Ya, Berarti- itu dari Pronojiwo Mas. Kita uji itu ternyata kita bandingkan atau kontrol positifnya itu pakai apanya yang sering jenengan unjuk itu loh Mas. Air putih? Daru bukan. Aku sering air putih soalnya. Viagra. Nah, Oh. Tapi nggak pernah itu. kemarin tuh beli. Oh ya sudahlah demi Ya. Nah, itu kontrol positifnya itu ternyata melebihi kekuatannya Viagra. Dan aman. tanaman. Nah, itu yang sangat efektifnya itu dia tidak memacu jantung jadi berdebar. Oh. Ginjal rusak tidak. Kok bisa? Iya, karena itu obat kuat, Mas. Ini dodolan obat ya ini Iya. bisa. Boleh, Iki ada 4 organ yang bertanggung jawab: ginjal, Oke. hati, jantung, paru. Oh. Nah, nek jenengan paru itu untuk kuat. Untuk push up-nya jadi kuat kan? Push up-nya, push up, sit up, lari, Yes. lari. Lagi melayu ri. Nah, Atlet, runner. 5 kilo, 7 kilo. iya, Aman. iya. Aman. Langsung apa itu? Tadi paru. Paru. Jantung. Jantung itu membesarkan aliran darahnya. Jadinya si rudalnya itu jadi besar. Tung. Oh, jantung. Memperbesar wis ngono wae. Sing penting Ginjal, paru tadi Mas, paru stamina. Jantung kuwi Ya. memperbesar. Nah, sekarang yang belum ginjal. Dan ginjal. lain-lainnya, masalahnya ini belum dipatenkan, Mas. Harus bahaya, bayarannya dikit, patennya belum ada. Nanti Mas
Mas Sigit langsung copy paste jual lah bayar. Oh ya. Oke. Wes saiki lanjut tentang tadi 8 tanduran Ya. jadi selawe. Sawe produk. Nah, selawe produk. Ono meneh ora? Nah, Jalanane. kebetulan awalnya kan 8. yes. Nah, kuwi piye? Nah, Awalnya memang mulu langsung Gus. enggak. Awalnya itu 1 tetapan. Siji. Satu tanaman. Mas Wicak nanti 1 jadi 2 jadi 3, itu juga tidak apa-apa, sunah. Oke. Maksudnya putranya. Oh ya. Bukan aku child free ya. Child free ya. Oh, Tapi itu tadi tanaman. tanaman. Nah, dari mulai 1 atau berapa Gus? Ya. Yang ditemukan awal 2018 ya? 1 dulu. Itu apa tanamannya? Apa ya? Lupa. Wes cerita bab demit kan lho sing kowe ngapusi demitnya piye ceritanya? Oh, iya. Aku pengen ngerti meneh aku tahu Jadinya- kemudian pas sidang S3 itu. Sidang. Di hadapan Ini sidang Mas iki. Oh, di hadapan para ahli ngono kae dia itu cerita Para penguji. Heeh, cerita tentang bertemu dengan sosok kemudian ono ya dhek ngapusi ya ngapusi demit. Sosoknya dihampusi ya. Heeh. Piye ceritanya? ceritanya. Langsung Jadinya itu ceritanya gini. Ketika kami itu sidang disertasi dengan beberapa profesor itu ditanya, "Loh, kamu kok bisa mendapatkan itu?" Saya jawab dengan retorika. Ini dengan inventarisasi, dengan kita mencari, Eksplorasi. eksplorasi dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi kok bisa ini gini? Nah, Kok bisa banyak langsung gitu ya Gus? terpaksa saya membuka wadi saya itu. Prof, mohon izin. Merapi itu sumbu dengan keraton itu sumbu Dengan laut ya, filosofis. Nah, sumbu filosofi antara Merapi keraton dengan Laut Selatan. Parangkusumo. Mik. Oh, oke. Dengan Laut Selatan. Laut Selatan. Sumbu, Mick Jagger. sumbu linier itu Sumbu Filosofis. Sumbu apa? Ruh Mali. Iya, kuwi lah. Pokoknya kuwi ya. sing di UNESCO lah Ya. di Yes. akui. Leres. Nah, itu dulunya kalau orang keraton sakit, empunya atau yang tabibnya itu datang ke Merapi. Untuk mencari bahan pengobatan pada tahun-tahun dulu. Nah, kebetulan ketika dia mencari atau beliaunya mencari tanaman itu, ada unsur yang lain yang melihat, mendengar, dan menguping. Ya. Ada makhluk lain yang mendengar, menguping, merekam lah. Merekam, sehingga dia mempunyai keilmuan itu. Dan yuswanya atau usianya diberi oleh ridhonya Gusti Allah panjang daripada manusia. Nah, dari situ ketika saya ke Merapi, saya ngobrol dengan beliau-beliaunya ini. Beliau ini yang yuswanya lebih dari manusia itu gambarannya kayak apakah seperti manusia, apakah Sosoknya. laki-laki, Sosoknya ya, Mas, ya? tua, aku penasaran aku belum tahu kayak ngono kuwi, wis tau belum? Belum tahu Mas. Soalnya aku ya bingung dianya siapa tadi kan. Mau dijelasin sama Gus saya. Itu temennya Rock Duster. Oh, maksudnya iki jeans kuwi lho Mas katok, celana. Dengan ini pinter. Masa goblok banget tuh ya Allah. Berarti dianya adalah Nah. sosok makhluk halus. Jangan gitu, kalau gitu dibilang saya ada yang lainnya. Bilangnya itu temennya Duster gitu kan. Nah, kalau menyebutkan institusinya itu teman-teman nanti enggak. Yang di sekitaran ya, sini ya, karena Gus? itu tempatnya Mbak Uki itu rada-rada piye itu memang. Iya. Medeni ya. Berarti pakai penyebutan lain. Ya, temennya Rock gitu aja. Oke, Atau temennya Duster Rock, gitu. temennya Duster. Oke, lanjut. Terus apa mau Mas? Nah, ya itu Ketemu sosoknya seperti apa? Nah, Mas Wicak tanya tadi. Nah, ya. Itu kita ngobrol ya seperti manusia itu ngobrol bla bla bla. Nah, pas waktu itu dia kan tahu tentang tanaman ini untuk apa. Pengalaman masa lalunya. Lalu kita ambil, kita labkan. Kita ngelab. Kita tidak ngelabkan dandaknya enggak, tapi ngelab sendiri. Iya. Kita kerjasama dengan Fakultas Bioteknologi Atmajaya Yogyakarta. Ada PKS-nya itu kalau di tempat Di Taman Nasional Gunung Merapi, Gus. Nah, Dengan kementerian. lanjut. Ketika itu
ada apa ya, pengalaman yang agak-agak aneh. Spiritual kan? Ya dibilang spirit, boleh Fanta, boleh Coca-Cola gitu. Jebul ki sing lucu ki Gus Ae ki ora kene iki kok. Jebul jenengan lucu iku. Iya. Nek ngono ora dibayar karo kita. Terus dadi lali jutaan sikat sih. Orang mau Waduh. aku yo lali yo. Aku lali yo. Tengen aku ya Pak Pedodol. Tadi itu loh sosoknya itu seperti apa? Yo, mulai ya 1 2 3, oke. Nah, itu sosoknya itu ngobrol. Ya, nanti ada sosok bentuk manusia, ada sosok sempurna atau sosok aslinya gitu. Kalau sempurnanya ya seperti manusia, aslinya ya mereka. Terus pokoknya gampangnya temannya dasar gitu loh Mas Uca. Temannya dasar. Mungkin artinya bahwa Gus Ae itu bisa komunikasi dengan dunia yang kita mungkin belum sampai ranahnya ke arah sana Mas. Lanjut Ri. Ya. Kita harus cerita menaik. Terus Lalu setelah itu ngobrol, dia tanya, di duniamu yang nggak ada apa? dia tanya. Takon ora kowe. Ya, kalau di dunia satu itu banyak yang tidak ada di dunia panjenengan, bilang toh. Contohnya apa? Bla 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 bla. Lalu saya tanya, yang di duniamu apa yang tidak ada, gitu kan? Tanya bla 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 bla. Gimana kalau kita barter, gitu kan? Kamu ngasih ke duniaku apa, saya ngasih ke duniamu apa, gitu. Nah, dia menceritakan, ini saya kasih ini. Oke, saya bisa terima. Langsung yang temennya Rock tadi, Daster tadi, tanya, kamu mau ngasih aku apa, gitu. Bingung kan saya, mau ngasih apa, duit ora gablek, barang juga enek, gitu. Itu posisi Gus Ae di Merapi ya Mas? Iya, di Merapi. Baru jalan di hutan Merapi gitu. Nah, di suatu tempat di ketinggian sekian lah gitu. Tinggi-tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Terus kowe ora ngerti arep barter apa? Barter apa terus? Serius banget tuh, Kak. Serius iki menarik. Ini menarik soalnya. Aku ora tau Karena kami tidak mengalami hal itu Gus. Oh ya. Lalu di situ dia saya posisi itu kan bingung mau kasih apa. Lalu saya teringat dapat inspirasi gitu ketika itu melihat mohon maaf celana dalamnya Mas Daru. Mosok sih. Gitu kan. Saya bilang, saya alhamdulillahirobbilalamin, saya dapat inspirasi, saya kasih rompi Ontokusumo. Rompi Ontokusumo. Kuwi rompi apa? Nah. Kok nanti disebut rompi Ontokusumo. itu kan rompi Rompi biasa, rompi kantor, rompi kementerian, anti peluru. rompi anti peluru. Nah, waktu itu langsung dia mengedilkan, oke, gitu kan. Nah, dalam perjalanan saya pulang atau turun itu bingung, rompi Ontokusumo kayak apa, aku ora ngerti gitu waktu itu. Google lah saya. Ternyata sulit sekali itu dapatkan rompi Ontokusumo itu karena bentuknya itu memang sebuah bisa kain, bisa kulit dari kulit bidang atau macan dan lain sebagainya yang mempunyai kekuatan yang luar biasa dari sisi spiritual gitu lah. Tapi saya mencari itu sulit. Lalu saya berdoa pada Gusti, menep bilang, gitu lah. Alhamdulillah dapat ide karena di sana itu tidak ada sandal, tidak ada plastik. Saya buat dari plastik resah. Rompi Ontokusumo yang di dunia kita itu dari kulit harimau atau macan dan lain sebagainya, sama jenengan dikamuflasekan menggunakan sandal ataupun malah plastik resek. Ono mereknya ya Mas ya. Tulisannya ya. Itu alam. Jadi plastiknya itu harus berwarna obar-abir. Putih, merah, merah. Lorek. Yo angel. Sulit toh Gus. Mudah kalau itu plastik daripada cari itu. Oh iya. Lalu saya potong bawahnya itu loh. Kan biasa untuk angkat itu potong. Kan bisa untuk masuk jeleng gitu kan. Masuk jeleng gitu kan. Kayak singlet itu ya. Singlet itu. Lalu piye carane to? Tulislah nama-nama.
raja dongan segul gitu. Sebentar sebelum dongani kuwi mau nulis nang kresek iki piye? Piye carane ya iki lho. Apa nganggo kaya sistem daun lontar mbiyen kae lho Mas? Nganggo apa piye? Sablon piye? Awalnya tak tulis anggo ngagungane lho pensil. Ora iso, langsung dilalah nama Mas Rofik. Mas Rofik ya? Mas Sigit. Mas Mas Rofik. Mas Rofik. Karena beliaunya kan belajar banyak dia di pesantren-pesantren, di pondok, maksud di pondok Seturan. Ya sebenarnya juga itu. Mungkin iki beda nganu Gus. Tahun dados kula mboten nonton. Menawi nikah. Gini Mas. Lalu diajar sablon jebret gitu kan. Sablon jebret udah sing penting dungane dikai minyak sing jos udah jadi. Udah jadi saya bawakan ke sana. Teng dadiduk sebetulnya karena dadiduk ki piye? Dadiduk. Nek konangan. Oh iya. Kira-kira nek konangan ki bakal pripun to Gus? Iki bakal di-drop nek. Mesti di-drop. Iya gitu drop. Naik gitu. Dengan kondisi yang awalnya kalau jalan itu ya keringatan biasa, aku udah dirojok itu kan. Tapi apa? Melebihi podcast ini ya. Berobos melebihi podcast ini tuh. Lebih podcast ini walaupun ada matahari terbit di malam hari itu panasnya lebih dari situ. Terus serahkan beliau ini dari saya, mereka menyerahkan sana. Lalu saya udah gemetar itu waktu itu, langsung dipakailah dia. Luar biasa dia gagah. Saya punya rompi untuk semua. Dia tanya apa anggota-anggotanya dia lihat ini. Oh iya di sini nggak ada gini. Buat ini, aku juara gitu sih. Ternyata bisa digunakan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Beberapa hari berjalan setelah 40 hari itu di-drop. Maksudnya keconangan. Alhamdulillah. Padahal kalau tadi nggak keconangan, menurutku itu adalah salah satu ide iso nggo dodolan Mas, neng alam gaib. Ngono soalnya kan kita tuh banyak kresek. Yang plastik enggak. Banyak sampah-sampah toh. Daripada nyampah. Betul. Di sablon tenggo sae didol. Bisnis lho, niki tetap bisnis ekonomi tadi. Prospek kreatif, ekonomi sirkuler. Sirkuler hijau. Terus 40 hari itu berang belaku eri. Oh iya. Biar di drop. Wah, satrek. Kuliah. Iki di-drop karo sing koncone anggoan apa? Dasar. Jadi ini biar zaman kuliah kita tahu deh ribut karo Karangasem kos. Arep ribut ngono kan undang kanca-kanca. Aku teko ngono. Tekan kono ki ora apa-apa. Soalnya sing ribut mau dikirimi pocong kan. Wes kene. Dia bosan aja. Wes sok rampung lah kok rampung. Mau dulu dikirimi pocong. Wah wis. Medine karo pocong. Medine karo pocong. Akhirnya yo wis wagu ta wis emosi yo. Wis emosi ra sido. Munyok ini ngapusi. Nah, terkait munyok ini juga ada itu ceritanya. Kalau di tahun dulu itu seperti itu, munyoknya ini yang kemarin di apa? Diambil monyet ekor panjang kah? Nah, makaka fascicularis. Men rada ilmiah. Nek yang ini MEP monyet ekor panjang, yang ini monyet ekor pendek. Menyebut merek. Oh, nama. Oke. Ada beberapa mekanisme itu supaya tidak MMP-nya nyerang itu. Nah, baru ini kita ora sing di-drop mau kae lho, urung rampung. Kowe ning atas piye? Sing monyet ekor pendek engko sik. Ngoten lho, Gus. Heeh. Kae iki do pendek kabeh. Maksudnya itu panjang. Maksudnya panjang. Ya, tutup ekornya gitu. Ya. Offset ini. Di-drop tadi. Akhirnya ya tepar, muntah darah gitu. Selama seminggu. Alhamdulillah. Sendiri, menanggung sendiri. Sing ngewangi apa piye ngono ya karena saya itu enggak banyak fan dan apa namanya ya pengikut ataupun
yang suka kepada saya, ya akhirnya saya sendiri. Telepon Kalau polisi ora ri. kalau bisa kan ya Mbak Rin ada siapa Oh, bener. Bismillah, iki apa to sakjane. Kula mboten paham soal nek niki. Kula tak mboten sah ikut-ikutan. ya awal Pingsan, ya pingsan. gitu, tapi satu ilmu yang saya dapat, saya mendapatkan anti tumor payudara. Tanamannya, nama ilmiahnya saya lupa. Untuk mendapatkan itu harus berkorban muntah darah Sebetulnya tidak. seminggu ya Mas. Sebetulnya tidak berkorban, Neng, itu dosa saya. Artinya sesuatu yang saya buat candaan, tetapi itu sebetulnya nilai pola pikir atau energi atau apa, sehingga orang-orang ataupun makhluk yang lainnya itu dia memvalidasi hal seperti itu yang belum ada menjadi sesuatu yang ada, dia percaya. Nah, itu untuk pembelajaran kita bahwasanya di dunia itu pun jangan kita mudah untuk percaya. Ya. Nah, ojo delogi yo foto gitu apa namanya? Wetang. Wedang. Wetang. Beli foto Gus. Maksud saya itu ojo sok gumunan. Ojo gumunan, ya. ojo kagetan. Ya. Ali. Nah, itu Mas. Ceritanya seperti itu sampai sekarang kita malah bisa berkomunikasi. Kita tidak memberhalakan mereka, tidak mengkultuskan mereka. Ya kita ngobrol aja kayak temen gitu kayak gitu aja. Artinya itu mempercayai bahwa mereka kancane daster itu benar adanya. Ya. Terus kowe berapa lama itu bar di drop kan awake ra penak ya. Awaknya Penyembuhan maksudnya Mas. sakit ya. Ini berapa lama ri? Seminggu. Seminggu tadi Mas. Oh, seminggu. Juga ya. Suwe. Kayak Itu COVID 3 tahun, 4 tahun tuh Mas. apa nih? Covid kan 2 tahun, maksudnya ini kena Covid kan 14 dino toh. Oh iya, wes suwe. Wis suwe. 2 minggu. 2 minggu. Kok malah ngomong Covid? Balik bener baik. Terus Ya sudah, sampai sekarang kita menggunakan kajian ilmiah untuk mengembangkan bioprospeksi. Kita inventarisasi, cari tanaman yang memang tidak dilindungi, kita sebagai dasar untuk pembuatan bioprospeksi. Berarti Tapi kalau yang dilindungi, kita tidak menggunakan itu karena ketika itu dilindungi, daya gunanya bagus, masyarakat akan mencari, habislah itu. berarti sampai sekarang kowe isih di bioprospeksi ri. Ya, alhamdulillah masih. Dan di bioprospeksi itu banyaknya justru tanaman yang invasif, yang mereka pertumbuhannya cepat, pionir dan lain sebagainya. Ada Seperti? kalau di di Merapi? di invasif itu ada eradikasi, tapi bagaimana kita menaikkan nilai dia ketika dia eradikasi atau cara terakhir dieradikasi, dia harus naik nilai manfaatnya dulu bagi makhluk. Kalau mau dihilangkan, tapi ada nilai yang bisa digunakan, tidak hanya eradikasi saja, jadi menaikkan nilai. Gampangannya tidak percuma misalnya dibuang begitu saja. Ya. Tapi kemudian bagaimana itu dibuat bukan dibuang tapi malah bisa dimanfaatkan, punya nilai tinggi. Contohnya seperti tanaman kalau nggak salah akasia decuren. Akasia decuren. Tapi apa to kuwi aku ora ngerti. Akasia decuren ki apa? Mas kuliah nang ndi, Mas? Aku mbiyen kuliahe nang Gelanggang. Jadi orang Universitas Gelanggang mahasiswa UGM. Masuk. Masuk. Jadinya Atau produknya jadi apa kalau akasia decuren? akasia decuren itu banyak produknya. Salah satu yang pernah ditawar 50M. 5 wow. Wah, berarti akasia decuren. Tapi aku mau njaluk. Mas, pulau rencangin jenengan lho Mas, saestu. Pulau rencangin jenengan. Pinginnya ya kayak gitu, tapi akhirnya belum disetujui, ya jadinya tinggal tinggal Ya sudah lah, karena perang gitu. Sebentar, akasia decuren itu invasif invasif. dan itu mudah ditemukan, Ya, sangat mudah dibudayakan. Yes. Oh, oke. emang jadi apa toh Gus? Akasia decuren itu? Kalau di tempat dari Taman Nasional Gunung Merapi itu bisa jadi
sabun, Sabun. langsung Sabun mandi. sabun mandi, Sabun mandi. yang tadi di matchkan atau dikomposisikan sama Abu. abu Abu vulkanik gitu. Lalu sabun, sampo, tetes telinga. Nah, tetes telinga itu ternyata kami melihatnya itu, idenya itu muncul ketika kami jalan-jalan, ada batu besar, ada akarnya akasia decorum itu bisa menembus Ke batu. Tuh. Nah, ternyata kami mencoba mengeksplor, kami pagi hari sebelum subuh sampai maksimal subuh matahari sebelum Terbenam, terbit itu ditudung akarnya itu mengeluarkan cairan. Nah, cairannya itu yang bisa melembutkan batu itu. Terus Kita batu coba, pecah. ya kita kerjasama dulu sama dokter THT, tapi sekarang sudah almarhum. Itu dicobakan dengan komposisi dikurangi atau lebih encerkan. Itu ternyata untuk telinga yang keras-keras sekali itu bisa melembek dan bisa keluar. Oh, maksudnya Kotoran. Ya, Regedan kuping. Tapi nek iso nambani wong sing ora krungu kok sedurungan ngono Rari. Belum pernah dicoba kalau itu. Sudah rungon ya Mas. Durungan. Sudah rungon. Oke. Kasihan. Khas Jogja lho, panganan khas Jogja. Betul. Gori. Gudeg. Yang manis. Sekonongko to Mas? Sekonongko. Gori. Nah, iki mbak itu kok enggak. Yo sih, gori iki penting. Heeh. Nek nongko iki wis mateng, gori iki durung mateng. Lah nek sing diuntal wong-wong kae, gudeg. Wis diuntal to, didahar. Didahar kae. Terus ketika kita melihat akasia decorum itu bisa tumbuh cepat gitu. Nah, ternyata kita kita kaji, ternyata itu di dalam akasia decorum itu punya hormon yang untuk pertumbuhan. Maksudnya piye? Hormon Hormon pertumbuhan apa? Pertumbuhan manusia apa pertumbuhan ekonomi ngono? Ini makroekonomi inflasi sesuai Mas. Oh, pertumbuhan penduduk. pertumbuhan vegetatif jadi untuk mempercepat pertumbuhan batang, akar, daun. Oh, artinya untuk menstimulus jadi lebih cepat lebih cepat ya namanya ya. Itu yang kemudian diambil untuk Bukan. Oh, lain itu lagi. Diambil, kita cloningkan lah istilahnya, buatkan pupuk. Nah, makanya ada pupuk yang slow gunanya release untuk bentuknya buntut-buntut itu untuk pertumbuhan tanaman lain, sehingga tanaman lain tumbuhnya tinggi. lebih cepat lah. Ya. Lebih cepat. Misalnya kayak Jatim biyen umurnya berapa, mungkin pakai itu, Ya, mungkin ya Gus ya. bisa. Bisa lebih cepat ya. Tapi ada yang penasaran Mas Wicak. Tadi kan awalnya gara-gara rompi ontokusumo itu kan dapat 1. Pertanyaanku adalah dari 8 tumbuhan tadi kan berarti 7 yang lain. Apakah semuanya juga ditemukan atas barter ataupun proses-proses metafisika? Enggak, alhamdulillah dari sekian pencarian hati saya itu saya sudah insaf. Itu artinya insaf tidak ngapusi. Bukan ngapusi sebetulnya. Kreatif. Tidak terlalu kreatif. Mengurangi kreativitas. Ya, akhirnya kita menggunakan cara inventarisasi itu. Kita cari tanaman-tanaman yang ada, kita labkan. Tetapi kita tetap mendayagunakan tubuh kita yang sudah diciptakan oleh Allah itu bermacam-macam unsur, bermacam-macam gelombang, ada alfa, beta, theta, delta, epsilon dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk wening. Artinya wening itu sesuatu orang kayak orang ngalamun tapi ingat dengan Gusti. Lebih Termasuk yang tadi berarti Mas menemukan tetesan-tetesan. Nah, itu dari wening. Bukan wulan, bukan ita, tapi wening. Niku pripun Gus? Sakit diceritakan biar yang lain mungkin bisa belajar dari wening-wening menemukan hal-hal lain. Betul, Ori. Ya teman baru iki mau dengan 30 menit iki vibran. Lah, jenengan iki kan mau nyebut bayaran tadinya domo iki kan ngono. Jadinya itu di dalam semesta itu ada
gelombang. Gelombang itu dari frekuensi, frekuensi itu dari energi yang kita pancarkan. Ini kalau frekuensi radio beda ya. Mah podo. Wifi. Wifi yo 11 12. Bluetooth. Bluetooth yo kancane. Terus Nah, Getaran, Gus. getaran. Nah, seperti ketika Daru. Mas Daru Aduh, Boy, kena iki. ada getaran ketika melihat seseorang yang cantik. Itu merupakan gelombang yang ditumbuhkan dari pikiran, dari hati kita, dari hati kita dulu. Karena energinya itu energi tubuh kita dijadikan untuk mengeluarkan tadi energi ke pikiran kita, lalu ada masuk ke gelombang itu dan kenalah cewek itu ataupun apa. Nah, itu mari kita manifestasikan ke alam semesta. Ilmu-ilmu yang ada ini kan sebetulnya belum kita semuanya kita dapatkan. Kita diberi oleh Allah sedikit ya, secuil ilmu itu. Tapi daya gunanya sudah bagus gitu. nah, Ri, pertanyaan gue, Ri. Kowe kan biyen milih kehutanan, Ri. Terus kok iso tekan energi, frekuensi, gelombang. Mumet Rari. Aku lek krungu mumet ya Ri. Iki ra sama aku krungu. Sampai sungguh. Jadinya gini, kalau saya bertanya, Daru itu mana? Daru itu siapa? Mana Daru? Ini. Itu dada. Oh, oke. Nah. Ini Itu kepala. Gus. Itu kaki. Terus? Jangan dekatnya kaki. Ya ampun. Itu nggak bisa. Jadi ilmu kehutanan itu juga mana kehutanan ini enggak. Jadi di dalam kehutanan ada struktur yang lain. Seperti saya tanya, nah Daru itu mana ini? Ya bukan, Daru itu bagian dari seluruh ini. Artinya ketika kita ngomongin hutan ya, ini kan karena kita di kehutanan lingkaran atau di dunia kehutanan nih. Nah, ketika kita melihat hutan, itu bukan hutan berarti, Ri? Ya, potensinya banyak banget. Unsur yang ada di dalam hutan itu ada banyak banget. Kandungannya banyak banget, plasma-nuswanya ada banyak banget, ada ekologinya, ada sistem yang ada di dalam situ ekosistemnya membentuk sesuatu dan lain sebagainya. Sehingga Iki sing layak jadi dokter. Hutan adalah bukan hutan. Bukan hutan. Hutan adalah bukan hutan. Biar kan zaman kuliah hutan adalah kumpulan pohon, bla bla bla, menempati luasan membentuk ekosistem. Ora buset kuwi level paling bawah. Level paling dhuwur ya kaya dene iki. Hutan adalah bukan hutan. Kali aku ri. Hutan adalah bukan hutan. Hutan adalah bla 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 sing menurutku kuwi filosofi banget. Filosofi banget. Ki TikTok banget like dipotong lah ngono kuwi. Ya, filosofi lah deh. Kuwi sangat-sangat wow ngono ya. Terus saiki PR gue kowe apa ri? Setelah kowe wis menemukan banyak temuan menarik dan sangat bermanfaat untuk manusia, untuk ekonomi, untuk ekologi. PR selanjutnya apa, Ri? Nah, PR selanjutnya itu kita butuh payung hukum untuk tata niaganya. Wah, ini. Nah, selain kita itu dapat produk, kita juga dapat paten. Patennya itu juga atas nama Kementerian Kehutanan Direktorat KSDAE. Lalu kita ada produk itu, tinggal payung hukum untuk tata niaga supaya bisa istilahnya bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Artinya saat ini mungkin hanya belum banyak orang yang bisa menikmati dari hasil-hasil bioprospeksi, Mas. Ya. Karena produknya terbatas. Ya. Itu belum bisa diperjualbelikan gitu, Gus. Bagaimana kemudian tantangannya hal itu bisa diperjualbelikan sehingga banyak masyarakat mendapatkan manfaat seperti dulu cerita keraton. Misalnya ada kerabat yang sakit, larinya ke Merapi, ke alam dan organik. Dan organik. Alhamdulillah di siang menjelang pagi ini kita bisa ngobrol ini dengan difasilitasi Direktorat Gakum gitu, untuk ngobrol bersama, bincang bersama apa namanya, jagungan rimbawan bulak sumur. Nah terus iki Ri. Asu, 做人难道报应？ Oke, Kum.
Oke, roll. Ayo salah satu ngabani. Roll Oke. action. Mau tekan Payung hukum. payung hukum. Nah, Heeh. jadi PR selanjutnya Ri, saya iki ono motor brong saya dhewe. Jogja. Tak baleni ya. Ah. 1 2 3. Set. Wah. Jadi PR selanjutnya adalah tadi masalah hukum. Piye Ri? Hukum ki maksudmu piye? Jadinya itu kita harus ada payung hukum biar ada tata niaganya. Kita bisa menjual, dapat apa PNBP, bisa diaplikasikan ke masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga kita ada apa namanya peraturan yang memayungi. Artinya bioprospeksi itu tidak eksklusif. Aku tadi Ah. ingat si Jiru. Piye Mas? Industri. Industri Artinya kalau kita melihat potensi yang sudah dikembangkan hari, Kusai. gagas ini, itu kan industri itu kan dari hulu ke hilir. Saya dulu ke hilir. Seperti tembakau. Yes. Industri dari hulu ke hilir. Hilir, ha. Sing nandur ya wong Indonesia, sing panen wong Indonesia, sing gawe. pabrike Indonesia, Sing sing tuku. konsumennya Indonesia, pajaknya nggo Indonesia. Lah, bioprospeksi itu atau temuan dari Kusai. Monyet satu ini. itu kayak gitu. Artinya dia bisa membuat industri yang dari hulu ke hilir. Heeh. Setuju Rari? Saiki orang anu toh koncone Dester itu. Oh, enggak. Aman. Ya betul ya. Sehingga kita butuh itu dan alhamdulillah ini Kementerian Kehutanan sudah mulai berproses dan insya Allah kita tunggu hasilnya dan kita bisa memberdayakan lagi potensi-potensi plasma yang ada di seluruh Indonesia di hutan tadi yang tadi hutan bukan hutan tetapi kan nilainya Alam Alam semesta. semesta. Hutan adalah alam semesta. Ya. Artinya tidak hanya pohon, tidak hanya udara, tidak hanya satwa, tapi ada hal-hal Lain. luar itu Oh. yang bisa dimanfaatkan untuk banyak Hal. hal, Ya. banyak manusia, Kemasalan. banyak makhluk hidup yang lain. Kemungkinan ini jadi PR selanjutnya ya, Ri? ya. Nanti kita di season berikutnya mungkin kita bisa membahas tentang ada rokok juga Mas, Mas Ica, Mas Oh iya, aku pernah jadi Ica, ada jadi korbane. rokok yang bukan dari Korbane. tembakau. Oh, iya. Kau pun jualan Ri? Dari tanaman yang ada di Merapi. Enak Ra? Sangat enak sekali. Sangat enak. Dan 100% alami, tidak ada unsur kimianya sama sekali seperti rokok konvensional dan lain sebagainya. Eling lho Gus, kula melu ngrajangi lho mbiyen iki. Iya. Nek enten napa-napa Aku Bagi gelem hasil. aku. nomere kula Iya. ampun kesupe. Dan nanti kita juga ada di lain waktu, Di lain kalau waktu. bisa bertemu Oke, ada amin. Semoga rezeki, insya Allah kita Amin. bisa masih bercerita potensi-potensi itu dari biomasa untuk energi biomasa juga kita buat dari kletong, dari pinus dan sebagainya. Sama yang ekornya di depan yang kecil tadi MEP kita akan bahas juga Nah, ini- bagaimana caranya. Pertanyaan nih. dari netizen Mas. Oh, dari Itu pacarnya deh. ada yang WA Heeh. pengen ngerti tentang monyet ekor panjang yang tadi diapusi sama Monyet Anjay. ekor pendek. panjang. MEP. Mungkin ini malah Mas, monyet ekor panjang yang diapusi oleh monyet ekor pendek. Ya kan mumpung podcast kula wani to Gus nek dalam dunia nyata nggih ampun. Nah, kuwi iso Gus sesuk ya. Ya. Proses-proses Ya. yang mungkin terkesan non kehutanan tapi sebenarnya sangat kehutanan. Sangat kehutanan. Ya. Karena kita- Organik banget sebenarnya. Iya, karena Bagaimana MEP itu tidak merusak tanaman Betul. dengan kita sedikit cuplikan dengan kita bersodakoh, berbagi. Oh. Karo nganu ri aku ingin untuk info jare kowe dadi pawang Ketek. ketek cah songo-songo sing cerita. Kowe dadi nganu jare. Heeh. Dadi pawange terus cah songo-songo sing apa istilahnya Menyaksikan. apa sing duwe gawe. Sing digawe ya. Iya. Oh malah sing digawe. Kuwi Gus. cerita liyon neh engko ya. Besok lagi Mas. Besok lagi. Terus terang tenggorokan sudah kering nih. Tapi juga ada yang gantung satu lagi Gus. Ya tadi profesor-profesor yang di kampus terus pripun nih? Oh iya. Ketika mendengar penjelasan tentang Kembali lagi nih. Nah, karena beliau senior, saya juga tidak berani untuk mengatakan itu. Cuman ketika ya. Nah, gitu. Artinya semuanya sebenarnya bisa ilmiah ya Gus. Iya, sangat Semuanya bisa ilmiah. ilmiah. Sesuatu yang tidak Mm-mm.
terkadang kita bilangnya mistis, tapi sebetulnya itu ilmiah. Seperti dulu Mas Daru ketika mau dikandung ibunya Mas. Di kandungan. Orang dulu itu kan akan melihat, oh ini laki-laki atau perempuan. Nah itu kan dari wening tadi kan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa digerasikan melalui alat teknologi, jadilah USG. Nah, itu yang tidak menjadi mistik lagi. Nah, itu kan sebetulnya itu seperti ketika kita insya Allah dengan panduan dengan dorongan lumayan Pak Ketum, dorongan lumayan biasanya disambung harus campuran harus dicambuk gitu jelek apalagi disambur ambales ri cambuk balas apa nganu udah lumping kae dicambuk kae ya ora apa-apa Mas apalagi ditungguin Mas Rofik, Sigit, apa juran? Beliau Islam 3 Ini maksudnya mau dicampur terus nopo Gus? Kita akan membuat, insya Allah kita akan membuat produk dari PPK Agama itu minuman yang bisa menetralkan atau mengkonsistenkan kadar gula darah. Wah, gelem aku ri. Gula. Ora, aku ketoke kayak wong ya Mas sing memang bapakku merasa dekat dengan isu-isu ini ya. Pabrik nanti kalau gula mana? Madukismo. Ora. Buka meneh. Tentang iki nek nggo aku terakhir ya Ri. Pesan untuk rimbawan-rimbawan muda yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua, Jawa, Bali dan sebagainya. Mungkin juga ada yang di luar negeri loh Mas. Betul. Jangan salah. Apa Ri? Apa? Melihat dirimu yang sudah menemukan apa ya? Bioprospeksi. Terus wis menep wis segala macam ilmumu kan dhuwur banget loh. Ya ora dhuwur. Artinya menurutku itu hal yang luar biasa gitu loh Mas. Kapan aku merdeka? Oh iya. Apa pesan untuk rimbawan muda? Sedulur-sedulur kabeh. Oh, rimbawan muda kok sing ngase Mas. Sithik pamer iklan Mas. Pesan untuk rimbawan muda Rimbawan lho Mas. Tidak. Pesannya nopo ngoten Gus? Apa ya? Sedulur. Pesannya inovasi kah? Inovasi atau jangan berhenti kreatif. Aja dolanan gadget wae. Dolanan karo sing akeh wong. Yang untuk teman-teman semuanya yang rimbawan muda, saya berpesan untuk tetap berinovasi. Sehingga berdaya guna, bermanfaat untuk makhluk ciptaannya Gusti Allah di semesta ini. Dengan sebanyak-banyaknya pasukan usaha yang ada di dalam kawasan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, itu bisa bermanfaatkan dan menyukseskan program pemerintah masyarakat sejahtera hutan lestari. Kedua, nilai ya masih ada mumpung terakhir. Burung loh Mas. Itu jauhkanlah untuk kita itu merasa penting. Ya betul. Karena Mas Wicak sesuk mati ngono kuwi ora dunia itu ya serano pengaruh Mati marani kok. Pancet ngapusi lho. Nganggo ngompi ontok semua lho. Bener tak apusi. Gua helm. Maka gua helm iki iso dadi ngono. Jadinya jangan kita beranggapan kita itu penting. Karena Daru mati besok itu dunia masih tetap baik, saya podo wae saya ada gitu. Karena apa? Karena kita merasa penting, kita akan sulit untuk berterima kasih dan meminta maaf. Sering-sering meminta maaf. Tidak. Ketika kita merasa penting, hal yang kecil untuk kita meminta maaf dan berterima kasih itu akan hilang dari diri kita. Gitu Mas. Sangat alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Oh, seribu banyak ini yang melihat ini, alhamdulillah. Ojo Mas. Jagongan rimbawan bulak sumur iki juga jangan dianggap penting. Betul. Berarti
Oke, ini ada oleh-oleh Alhamdulillah. Ya PPK Rabbil alamin. Agama. Langsung diangkat. Ya, Ngapunten Gus. weh, alhamdulillah. Oke. Teman-teman semua, silahkan tag di bawah ini. Oke. Ini alhamdulillah dapat ini dan ada plastiknya. Saya akan gunakan sebagai rompi untuk Gustumo. Balik rompi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.